Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Abi Umida selaku pengasuh pondok pesantren Super Kemah Roibani Fida, dan saya hormati Mas Amik, Mas Awan, Mila, dan Zara, dan Faria, dan para pengurus yang saya hormati dan saya sayangi, dan dari kelas 7, 8, 10, 11, 12, dan teman-teman kelompok PI saya ada Mbak Rashida, Mbak Ani, Mbak Amara, Mbak Nindi, dan lain-lain. Di sini saya Zawawiyah dari kelas 9 Putri akan mempresentasikan peta imajinasi saya tepat pada tanggal 26 Februari 2021. Jadi di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi dari kitab Nasihat Orang Tua. Nah, jadi ini tuh bab terakhir. 8 alif 19. Nah, jadi ini tuh adalah bab terakhir di kitab Nasihat Orang Tua. Nah, jadi di bab terakhir ini ada 4 cabang. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di cabang-cabangnya itu ada berupa bermacam-macam cabang. Nah, jadi di cabang pertama itu ada namanya tawakal dan zuhud. Yang cabang kedua ada tentang rasa ikhlas. Dan yang ketiga itu ada wasiat dari kitab ini. Dan yang keempat itu adalah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi yang pertama, cabang pertama itu adalah tawakal dan zuhud. Nah, tawakal itu apa sih? Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi segala hidupnya matinya dia tuh udah pasrah sama Allah. Itu tipe-tipe orang yang bagus. Dan zuhud itu adalah orang yang mementingkan banget kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah, jadi cabang-cabangnya itu adalah yang pertama, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Itu adalah ciri-ciri orang bertawakal. Nah, jadi kalian sebagai pelajar, sebagai murid harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena sudah ada hadis namanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Utlubul ilma walau bisin, dan tutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terus jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu akan mencelakakan kita sendiri karena kepicikan kita, karena kejahatan kita, karena perbuatan kita. Jadi biarkan ilmu yang kita pelajari itu manfaat bagi kita juga, bagi orang lain, bagi keturunan kita, bagi murid-murid kita, bagi semuanya. Pokoknya itu harus bermanfaat. Jangan sampai ilmu itu akan mencelakakan kita sendiri atau menjadi musuh kita sendiri nantinya. Terus, nah jadi di kitab Nasihat Orang Tua itu menerangkan orang alim itu bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi teman-temannya. Nah, alim itu apa sih? Alim itu secara bahasa itu mengetahui. Seperti artinya Asmaul nomor 19, al-alim. Al-alim itu artinya mengetahui. Nah, jadi orang-orang yang alim itu bisa dijadikan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa sih? Uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik bagi teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian punya teman dia tuh alim, baik, beneran, nah jadi lebih baik kamu jadikan contoh dalam hidupmu, atau enggak kamu jadikan dia sebagai inspirasi dalam hidupmu. Nah, terus ada juga, nah kita itu sebagai umat Rasulullah, kita tuh juga harus meneladani kisah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi kita sendiri itu adalah orang-orang yang orang yang sangat mencari ilmu banget. Pokoknya kita tuh harus meneladani Muhammad. Dari dia masih kecil dia langsung berusaha, dan dia berkelana, dia berternak, dia mengembala. Itu semuanya harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah cabang tawakal dan zuhud, kita akan beralih ke cabang namanya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah sebuah rasa yang kita itu udah ridho terhadap apa yang kita punya untuk kita berikan kepada orang lain. Itu nama ikhlas. Nah, terus cara-cara orang ikhlas itu yang pertama, lebih baik dia tuh menghindari larangan Allah. Nah, jadi bagi kalian yang belum bisa mengikhlaskan, lebih baik kalian tuh lebih mencari ridho Allah dulu. Maka carilah ridho Allah dulu, nanti pasti kalian akan ikhlas, begitu katanya. Terus niat beramalnya ditata.
Nah, jadi kan sudah ada hadisnya yang namanya innamal a'malu binniyat al umuru bimaqasidiyah. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau misalkan kalian itu dari awal niatnya udah buruk, ya bakalan buruk. Tapi kalau misalkan kalian dari awal baik, ya bakalan baik sampai akhir. Nah, setelah tawakal, zuhud, ikhlas, kita akan berada ke cabang yang ketiga. Nah, jadi cabang yang ketiga itu adalah wasiat dari kitab ini. Nah, jadi wasiat dari kitab ini itu adalah aturan untuk mengingat Allah, selalu berzikir, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, semua tentang Allah. Jadi kita sebagai makhluk, kita tuh sangat membutuhkan Tuhan kita. Jadi gak usah seenaknya. Kalau misalkan kita beribadah tuh jangan semena-mena. Tepat waktu, insya Allah tepat waktu, berjamaah. Dan kita senantiasa berdoa kepadanya, minta kepadanya, bersyukur padanya. Dan semuanya itu harus ikhlas lillahi ta'ala, niat lillahi ta'ala. Karena kita lakukan semuanya itu hanya karena Allah. Nah, terus ada juga i'tibar. I'tibar itu adalah pelajaran. Jadi kalau misalkan kita itu maka kita itu harus mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain, kita cantumkan dalam diri kita, tapi itu yang baik-baik saja, yang baru tinggalin aja, yang diambil yang baik-baiknya aja. Terus yang ketiga, renungkan kandungan dalam Al-Quran. Jadi ketika kalian tuh sedang menghafal Al-Quran, jangan cuma dihafal doang, jangan cuma dibaca doang, tapi diamalin, dimaknain, ditafsirkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ntar itu bisa bermanfaat bagi orang lain, nggak cuma di kita sendiri tapi orang lain dan anak keturunan kita nanti. Terus perbanyak tadarus. Nah, jadi orang yang sudah menghafal Al-Quran, biar dia nggak cepat lupa, maka hendaklah dia itu tadarus sebagai ajang untuk mereview Al-Quran. Nah, terus yang terakhir itu adalah cabang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, jadi keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dalam 3 kali nafas itu, maka Allah dan para malaikatnya akan memberikan kepada kita sebuah keadilan. Itu kalau misalkan kita membaca 3 kali dalam 1 kali nafas. Kalau misalkan kita membaca surat Al-Ikhlas 1001 dalam 1 hari, kita akan lebih dapat ganjaran lebih banyak dari hal itu. Terus ataupun kita membaca 1000 kali ataupun lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan, karena hanyalah kewajiban saya untuk mempresentasikan ini. Oke, mohon maaf bila ada salah kata, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.